الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقائه. Amma ba'd, ya ayyuhal jamaah Masjid Muhammad Ramadan, Bapak dan Ibu semuanya yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati saya dan jenengan sedaya. Alhamdulillah, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala semata dan atas kemudahannya, kita bisa melanjutkan kembali majelis yang mulia ini, majelis yang mulia dan di tempat yang mulia yang biasa kita gunakan untuk sholat berjamaah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah kita Rasulullah SAW, yang mana hadis-hadis beliau tidak lelah kita kaji setiap pekan, terutama berkaitan dengan hadis-hadis ahkam, hadis-hadis hukum, yang mana kita masih pada hukum masalah sholat. Dan semoga tercurah pula kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang berusaha komitmen dengan sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Amin ya mujibas salihin. Kita akan kembali lanjutkan hadis dari Umdatul Ahkam, yang mana sebenarnya dahulu sekali di awal kajian Umdatul Ahkam ini, kalau tidak salah, saya pernah memperkenalkan bahwasanya Umdatul Ahkam karya Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, beliau memiliki dua jenis, yaitu Umdatul Ahkam Sughra dan Umdatul Ahkam Kubra. Adapun yang biasa kita bacakan adalah Umdatul Ahkam Sughra. Dan biidznillah pada kesempatan kali ini saya bawakan Umdatul Ahkam Kubra ini, yang mana isi kitab berisi hadisnya lebih banyak. Insyaallah kita akan bacakan sedikit demi sedikit, ya. Padahal dulu tertinggal di Kota Cirebon sehingga belum sempat saya bacakan dari awal pembahasan. Pada hadis ke-85, Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala menyebutkan Anil Bara, ini Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala anhuma, qala ramaktu as-salata ma'a Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ramaktu maknanya nadhartu, aku melihat salat bersama Nabi Muhammad SAW. Fawajadtu qiyamahu fara'atahu fa'tidalahu, aku mendapati berdirinya beliau, rukuknya beliau, fa'tidalahu ba'da ruku'ihi, berdirinya beliau dari rukuknya, fajadatahu, dan sujudnya, fajalsatahu baina sajadatain, kemudian duduknya di antara dua sujud, fajalsatahu baina at-taslim wal insiraf qariban minas sawa. Gerakan-gerakan tersebut hampir semuanya sama panjang atau pendeknya. Illa anna fi riwayatil Bukhari ma qalal qiyam wal qu'uda qariban minas sawa. Melainkan pada riwayat Al-Bukhari disebutkan ma qalal qiyam wal qu'ud, melainkan ketika berdiri dan saat duduk, ya duduk tasyahud maksudnya, bukan duduk di antara dua sujud, itu hampir sama lamanya. Karena saat berdiri itu membaca Al-Fatihah dan surat setelah Al-Fatihah, dan duduk tasyahud adalah ketika membaca tasyahud, sehingga lebih lama.
Lalu pentahqiq kitab Umdatul Ahkam Kubra yaitu Dr. Samir Ibn Amin Az-Zuhairi, beliau mengatakan wazadal musannif rahimahullah taala fi sughra. Imam Abdul Ghani menambahkan dalam kitab Umdatul Ahkam Sughra hadis lain, yaitu hadis ke-86 dan 87. Insyaallah kita akan bacakan nanti. Baik, kita akan bahas hadis ke-85. Makna umum dari hadis ini, Yasiful Bara'u Ibnu Azib salatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Bara' bin Azib menyifati salat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yadhkuru annaha mutaqaribatun mutanasibah, yang mana panjangnya kurang lebihnya sama ya, antara berdiri, rukuknya, qiyamnya, i'tidalnya, sujudnya. Fa inna qiyamahu lil qira'ah wa julusuhu lit tasyahhud yakunani munasibaini lil ruku'i wa i'tidali was sujud. Tetapi di sini nanti Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Basam sedikit merevisi pendapat beliau di makna umum dari hadis ini di akhir penjelasan. Fala yutawwalu al-qiyam masalan wa yukhaffifu ruku'. Beliau tidak memanjangkan berdiri tetapi meringankan rukuk. Terlalu lama berdiri tetapi saat rukuk sebentar sekali, tidak. Au yutilu sujud summa yukhaffiful qiyam awil julus. Atau memanjangkan sujud tetapi meringankan berdiri dan duduk. Bal kullu ruknin yaj'aluhu munasiban liruknil akhar. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan setiap rukun itu hampir sama panjangnya. Walaysa ma'nahu annal qiyam wal julus litasyahhud biqadri ruku'i was sujud. Akan tetapi maknanya bukan berarti bahwasanya kadar berdiri dan duduk tasyahud itu sama pendeknya dengan saat rukuk dan sujud. Akan tetapi maknanya adalah annahu la yukhaffifu wahidan wa yusaqil akhar. Tetapi makna dari hadis ini, ketika misalnya kita meringankan berdiri, maka ringankan pula ketika rukuk dan sujud. Ketika kita melamakan berdiri ketika sholat, maka berilah kadar lebih panjang juga untuk rukuk dan sujud kita. Ini maknanya. Jadi, misalnya biasanya kita berdiri 3 menit untuk membaca satu halaman Al-Quran. Lalu kita rukuknya mungkin 1 menit. Maka ketika kita membaca Al-Quran ketika berdiri 2 halaman, misalnya 6 menit, maka tambah kadar rukuk kita menjadi 2 menit. Demikian maknanya. Bukan sama panjangnya. Bukan berdiri 6 menit, kita rukuknya 6 menit juga. Maka ini sedikit menyelisihi kebiasaan. Wa illa fa minal ma'lum annal qiyama wal julusa aqwalu min ghairihima. Tetapi sebagaimana diketahui bahwasanya berdiri kita dan duduk tasyahud adalah lebih panjang dari selainnya, ya, sebagaimana tadi saya gambarkan. Faedah hadis ke-85 ini, yang pertama, al-afdalu an yakuna ar-ruku' i'tidalu minhu. Yang afdal adalah ruku', i'tidal dari ruku', sujud dan berdiri, duduk dari sujud, mutasawiyah al-maqadir, hampir sama kadarnya dengan bagian rukun-rukun yang lain. Tidak ada yang lebih pendek dan tidak ada yang dipanjangkan. Fala yutilul musalli ba'daha ala ba'd. Tidak memberikan kadar yang lebih panjang. Misalnya pada saat rukuk sangat panjang tetapi ketika sujud terlalu pendek, tetapi dikira-kira hampir sama. Yang kedua, an yakunal qiyamu lil qiraati wal julus lit tasyahhudi al akhir atwalu min ghairima. Tidak mengapa kita lebih memanjangkan berdiri
dan duduk tasyahud. Sebagaimana tadi disebutkan dalam lafaz Bukhari, ma qalal qiyam wal qu'ud qariban minas sawa. Lebih diprioritaskan ketika berdiri saat baca dan tasyahud. Adapun rukuk dan sujud boleh lebih ringan. Tidak harus sama persis panjangnya. Yang ketiga, antakuna sholatu fi jumlatiha mutanasibah. Bahkan fayakunul tul qiraah munasiban mathalan li ruku'i was sujud. Hendaknya salat itu secara umum itu ya mutanasibah, ya, saling mencocoki ya. Dalam hal misalnya kita memanjangkan bacaan Al-Qur'an ketika berdiri, terutama ketika kita salat tahajud misalkan. Berbeda ketika kita jadi makmum, dan tentunya tidak bisa kita panjangkan sendiri. Maka hampir sama panjangnya ketika kita memanjangkan rukuk dan sujud. Ketika kita bisa memanjangkan berdiri, maka hendaknya rukuknya pun kita tambahin. Yang keempat, subutu tumakninah fil i'tidal min ar-ruku' was sujud. Didapati atau ditetapkannya sikap tumakninah, tidak langsung turun untuk sujud ketika berdiri dari rukuk. Begitu pula ketika bangkit dari sujud, yaitu untuk duduk. Ya, jadi ketika kita bangkit dari rukuk, tidak sekedar kita mengangkat kepala langsung turun lagi, tetapi berhenti sejenak. Kita mengangkat kepala dari rukuk, lalu kita berhenti sejenak untuk membaca apa? Allahumma rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Tidak sebagaimana sebagian orang ya, khilafan lil mubtadi' lil muta'annibin. Berbeda dengan orang yang bermain-main ketika sholat. Fi sholatihim mimman la yuqimun aslabahum fi hadainir ruknaini. Yang mana mereka tidak menegakkan tulang sulbi mereka ketika bangkit dari ruku, yaitu ketika i'tidal ataupun ketika duduk di antara dua sujud, karena terlalu pendek. Misalnya baca sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu langsung turun lagi. Atau ketika bangkit dari sujud membaca rabbighfirli langsung sujud lagi. Tapi ketika itu kita hendaknya membaca zikir-zikir yang diajarkan Rasulullah SAW secara sempurna. Jadi ketika i'tidal dari rukuk dan duduk dari sujud, maka hendaknya kita tumakninah, berhenti sejenak, tidak sekedar mengangkat kepala dari posisi rukuk atau sujud. Yang kelima, za'ama ba'duhum anna ar-raf'a min ar-ruku'i ruknun shaghir. Sebagian mereka menyangka bahwasanya mengangkat kepala dari rukuk itu adalah rukun yang kecil. Li'annahu lam yusannu fihi takriru tasbihat. Karena di sana zikirnya tidak diulang-ulang sebagaimana ketika kita rukuk. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim dan seterusnya. Sehingga dianggap ini rukun kecil karena tidak ada pengulangan. Walakin hadza qiyasun fasid. Tetapi ini adalah analogi yang rusak. Li'annahu qiyasun fi muqabalatin nas, karena ini qiyas yang berlawanan dengan teks yang ada di dalam hadis. Fa inna dzikrul masyru' fi i'tidal min ar-ruku' atwal min dzikri al-masyru' fi ruku'. Karena zikir yang disyariatkan ketika i'tidal, ketika berdiri atau ketika bangkit dari rukuk itu justru zikirnya lebih panjang. Rabbana walakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Atau zikir-zikir yang lainnya. Ada yang hafal zikir yang lain? Saya dulu sempat hafal dan sering dipraktikkan gara-gara kata Syekh Samir Al-Hakali itu khusus ketika salat tahajud jadi jarang dibaca. Padahal dulu sering saya baca ketika salat wajib ya. Padahal ribut ya, ada zikir lainnya. Dan nanti insya Allah kita akan berusaha lagi. Kata saya sampai hal kali itu
Itu zikir ketika i'tidal, khusus ketika salat tahajud. Ketika ada uruf sunan Nabi Daud di kampus Jember. Wa qad akhraja dzalika Muslimun fi hadis salasati min as-sahabah. Ya, yang mana hadis yang menyebutkan zikir ketika i'tidal itu disebutkan oleh Imam Muslim dari 3 sahabat. Faidah. Liqaul ma'hudi min as-salati Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tatwilu qiyamil qira'ah wa qu'ud at-tashahhud ala ghairihi min af'ali salat. Faqad ikhtalafa syarahul hadis fi man hadzal munasab. Di sini disebutkan bahwasanya kondisi dari salat Nabi yang mana beliau memanjangkan berdiri untuk membaca Al-Qur'an setelah Al-Fatihah dan duduk tasyahud lebih panjang dari selainnya dari gerakan-gerakan salat, maka para pensyarah hadis ini berikhtilaf atau berselisih pendapat tentang makna al-munasabah baina af'ali salat, kesamaan antara gerakan-gerakan salat tersebut. Bima fiha al-qiyam, yang mana di situ disebutkan oleh An-Nawawi, ja'ala sifatan 'aridah wa laysat daimah. Kadang-kadang dipanjangkan tetapi tidak terus-menerus. Dan Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah taala mengatakan yaqtadi hadza takhfifu mal 'adah fihi taqwil. Maka ini berkonsekuensi meringankan apa yang sudah terbiasa untuk dipanjangkan. Au tatwilu mal 'adah fihi takhfif, atau memanjangkan apa yang biasanya diringankan. Ini berarti membantah dari ucapan An-Nawawi. Jadi memang kalau asalnya panjang seperti bacaan berdiri maka tetap dipanjangkan. Wa hadani Allahu ta'ala ilal ma'na al-madhkur, dan Allah Subhanahu wa taala menunjukiku, yaitu menunjukkan Syekh Abdullah bin Abdul Salam ibn Abdurrahman Al-Basam terhadap mana yang disebutkan pada makna ijmali, pada makna umum dari hadis ini yang tadi beliau sebutkan, idza tawwala al-qira'ah tawwala ghairaha minal arkan. Ini yang sebagaimana tadi saya sinyalir, ya, bahwasanya apabila seseorang memanjangkan berdiri maka panjangkan pula kadar dari rukuk atau sujudnya. Fayakunu qariban minas sawa tatwilan wa takhfifan, sehingga kadarnya jadi sama. Misalnya antum terbiasa berdirinya 3 menit, lalu rukuknya 1 menit, sujudnya 1 menit misalkan. Maka ketika dipanjangkan berdirinya maka dipanjangkan pula kadar rukuk dan sujudnya. Summa ba'da kitabatihi wajadtuhu ra'yal Ibnu Qayyim fi kitabi shalah wa hadha huwal haqqu insyaallah. Yang mana beliau dapati dari faedah yang beliau dapatkan dari kitab shalah karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Baik, kita masuk pada hadis ke 86 sebagaimana disebutkan di kitab Umdatul Ahkam Kubra, bahwasanya ini adalah tambahan yang tidak disebutkan dalam Umdatul Ahkam Kubra. Qala rahimahu ta'ala an Sabit Al-Bunani an Anas Ibnu Malik radhiyallahu anhu. Saya akan buka siapakah Sabit Al-Bunani. Beliau adalah tabi'in wa muhaddis fiqh, dan beliau adalah seorang muhaddis, ahli hadis, lagi siqah, tinggal di Basrah, dan beliau diriwayatkan hadis-hadisnya oleh jamaah ahli hadis, diterima secara muttafaq. Qala inni la alu an usalli bikum, sesungguhnya aku la alu, maksudnya la aksur, tidak akan memendekkan, an usalliya bikum, untuk sholat untuk kalian, mencontohkan untuk kalian, kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina,
sebagaimana dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan untuk kami. Qala Sabit, fakana Anasun yasna'u syai'an la arakum tasna'unahu. Maka Anas mempraktekkan sholat, ya, tidak sebagaimana yang biasa kalian praktekkan di dalam sholat. La arakum tasna'unahu. Lalu beliau jelaskan, kana idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' intasaba qa'iman. Dan apabila beliau mengangkat kepalanya dari rukuk, intasaba qa'iman, artinya qoma haqiqiyan fi waqtin tawil. Intasaba maknanya apa? Berdiri secara hakiki dalam waktu yang lama. Hatta yaqulal qa'il qad nasiya. Sampai ada yang mengatakan jangan-jangan Anas itu lupa untuk turun sujud. Wa idza rafa'a ra'sahu min as-sajdah maka hatta yaqul qa'il qad nasiya. Dan apabila beliau bangkit dari sujud, beliau tetap duduk, ya, sampai ada yang menyangka Anas itu telah lupa. Mana dari hadis ini? Anas mengatakan radhiyallahu anhu, ini sa'ajtahidu fala uqassiru an usalliya bikum kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina. Saya akan berusaha dan tidak akan memendekkan salat, ya, untuk kalian sebagaimana Rasulullah sallallahu untuk kami. Litaqtadu bihi fatusallu mislah, agar kalian bisa mencontohnya dan bisa mempraktekkan salat dengan semisal itu. Maka Sabit Al-Bunani di sini seakan-akan mengatakan fakana Anas yasna'u syai'an min tamami sholati wa husniha. Dan Anas membuat atau berusaha mempraktikkan salat min tamami sholat. Yasna' di sini adalah membuat salatnya itu menjadi sempurna dan lebih baik. Tidak sebagaimana yang biasa dipraktikkan oleh tabi'in saat itu. Karena yutilul qiyama ba'da ruku'. Di antaranya adalah memanjangkan berdiri setelah ruku'. Wal julusu ba'da sujud, dan memanjangkan duduk setelah sujud. Duduknya di sini adalah duduk di antara dua sujud. Fakana idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i intasaba qa'iman hatta yaqula al-qa'il min tuli qiyamihi qad nasiya. Dan apabila mengangkat kepalanya dari ruku, beliau lama berdiri sampai ada yang berprasangka bahwasanya Anas itu lupa untuk sujud, ya, seakan-akan baca Al-Quran kembali, seperti sholat apa itu? Kusuf, ya, seperti sholat kusuf. Annahu fil qiyamil ladzi baina ruku'i was sujud. Begitupun ketika bangkit dari sujud, yaitu untuk duduk di antara dua sujud. Faedah dari hadis ke-86 ini, fihi dalilun ala masyru'iyyati tatwilil qiyami ba'da ruku'. Ini sebagai penguat dari hadis ke-85, ya. Disyariatkannya memanjangkan berdiri, ya, tentu dengan kadarnya. Apabila bacaan kita ketika ruku membaca subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli terus 3 kali, maka kadar berdirinya juga sepanjang itu saja, tidak terlalu panjang. Tetapi memang kalau ruku kita misalnya mengulang tasbihnya sampai 10 kali, maka bacaan i'tidalnya juga sekadar itu. Kita masuk ke hadis ke-87. Baik. Qala al-Imam Al-Bukhari al-Maqdisi rahimahullah ta'ala an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala ma sallaitu wara imami qad akhaffu salata wa la atamu salata minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah aku salat di belakang imam
sedikit pun atau seorang pun yang lebih ringan salatnya tetapi lebih sempurna salatnya melainkan dari Rasulullah SAW. Salat beliau dinilai oleh Anas bin Malik adalah paling ringan tetapi paling sempurna. Nanti akan kita baca maknanya. Maksudnya bagaimana? Salat paling ringan tapi paling sempurna. Di sini Syaikhul Basam rahimahullah taala menjelaskan, yanfi Anas bin Malik an yakuna shalla khalfa ayyi imamin minal a'immah. Anas bin Malik menegasikan atau menafikan an yakuna shalla khalfa ayyi imam, yang mana beliau sholat di belakang satu imam pun di antara para imam, illa wa kana salatuhu khalfa imam al-a'dham, melainkan salatnya beliau bermakmum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu salat Rasulullah itu paling ringan. Bihaitsu la yashqu 'alal ma'mumin. Ini maksudnya. Salat Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut paling ringan itu tidak membuat makmum itu merasa keberatan. Fa yakhrujuna minha wa hum fiha raghibun. Yang mana ketika para makmum itu selesai dari salat, keluar dari salat itu tidak merasa kecapean, sehingga merasa kangen, merasa ingin kembali salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini maknanya. Wala atamu min salatihi, dan tidak ada seorang pun yang menjadi imam yang mana salatnya lebih sempurna dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya lah fala yakhilla biha bal yukmiluha bil muhafadzati ala wajibatiha wa mustahabatiha, yang mana seluruh isi salat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada yang kosong dari hal-hal yang wajib dan yang sunnah, semuanya dikerjakan. Itu namanya paling sempurna. Adapun mungkin imam-imam selain Rasulullah SAW ada yang sangat panjang ketika berdirinya, tetapi ketika praktek di ruku ada beberapa hal yang terlewat dari yang sunnah-sunnah. Wa hadza min athari barakatihi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah termasuk dari pengaruh keberkahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faedah dari hadis ke-87 ini, yang pertama adalah an yahyal imamu bis salati khafifah. Hendaknya imam salat dilakukan dengan ringan. Hatta la yashukku 'alal musallin, sehingga tidak memberatkan para makmum. Wa tamatan hatta la yanqusu min sawabiha syai'un, dan dikerjakan dengan sempurna sehingga tidak mengurangi pahala kadar pahalanya. Wa itmamuha yakunu bil ityani biwajibatiha wa mustahabbatiha, dan menyempurnakan salat itu dengan mengerjakan hal-hal yang wajib di dalam salat dan hal-hal yang disunahkan. Di antaranya mungkin membaca zikir tasbih 3 kali, ya, ataupun mungkin ditambahkan min ghairi taqwil, tanpa kadar yang sangat panjang. Wa takhfifuha yakunu bil iqtisar ala wajibatiha wa ba'di mustahabbatiha, dan meringankannya adalah dengan menyederhanakan dari hal-hal yang wajib dan sebagian hal-hal yang sunnahnya. Tidak melampaui batas. Tidak melampaui batas sehingga makmum cenderung malal atau bosan. Yang kedua, anna salatan Nabi sallallahu alaihi wasallam akmalu salatin. Hadis ini, hadis ke-87 ini menunjukkan bahwasanya salat Nabi adalah salat yang paling sempurna atau lengkap. Fal yahrisil musalli, hendaknya orang salat itu semangat
ala an yaj'ala salatahu mithla salatihi alaihi salatu wassalam. Sehingga dia apa? Berusaha untuk menjadikan salat yang dia praktekkan itu meniru salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Liyuhdhi bil iqtida, dengan berusaha mencontoh praktek salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yuzubi adzimil ajr, yang mana dia akan beruntung dengan agungnya pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, fihi jawazu imamatil mafdhul lil fadhil. Di sini terdapat kebolehan seorang yang tidak mafdhul, yang tidak utama mengimami orang yang lebih utama. Misalnya di sebuah masjid ada yang hafalannya 15 juz, maka yang hafalannya kurang dari itu boleh mengimami yang hafalannya lebih banyak. Ya juzu imamatil mafdhul lil fadhil. Ala taqdiri anna Anasan radhiyallahu ta'ala afdalu mimman yusalli bihi ghairu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dengan perkiraan bahwasanya di sini Anas pernah bermakmum kepada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu di kalangan para tabi'in. Beliau sendiri bermakmum pada Rasulullah jelas, karena pada masa Rasulullah yang jadi imam salat Nabawi adalah Rasulullah. Tetapi ketika Rasulullah wafat, beliau terkadang bermakmum kepada para tabi'in, yang mana kedudukan Anas sebagai sahabat tentu lebih utama dari para tabi'in. Fa imamul masjid muqaddamun ala ghairihi wa in kana warahu afdalu minhu. Dan seorang imam yang sudah ditunjuk oleh pengurus menjadi imam rawatib lebih didahulukan dari selainnya. Walaupun mungkin ada tamu yang mungkin seorang masyayikh, mungkin seorang ulama datang ke Masjid Muhammad Ramadan mungkin, maka misalnya Pak Hafid tetap maju jadi imam. Misalnya saya Salim Al-Hilali misalnya datang ke sini, atau saya Jabir ke sini, maka tetap Ustaz Hafid menjadi imam. Li'annahu wal imamur ratib, karena beliau adalah imam yang rutin. Wa dzakara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah anna sultan kal imamir ratib. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwasanya orang yang memiliki kekuasaan itu semisal imam ratib, semisal imam rutin. Misalnya ada pejabat ke sini, ya kita persilakan, karena kondisi beliau itu seperti imam rawatib. Itu kondisi istimewa bagi seorang pemimpin. Sebelum kita masuk ke hadis 88, saya akan bacakan hadis ke 188 di kitab Umdatul Ahkam Kubra. Sudah masuk Isya atau belum? Pak Qasim? 3 menit lagi. Okay. Qala al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala an Muhammad bin Amr bin Atha. Dari Muhammad bin Amr bin Atha. Beliau adalah Quraisy Al-Amiri, tabi'in madaniyin. Dia seorang tabi'in tinggal di Madinah dan riwayatnya siqah, dan meriwayatkan beliau yaitu Muhammad bin Amr bin Atha jamaah ahli hadis. Annahu kana jalisan ma'an nafarin, bahwasanya beliau duduk bersama sekelompok orang min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadzakarna salatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadzakarna, yaitu lalu mereka para sahabat para sahabat Nabi menyebutkan kepada kami bentuk salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Humaid, yaitu Abu Humaid As-Sa'idi. Saya coba cek biografi Abu Sa'id As-Sa'idi di sini. Oh ya, tadi Al-Bara bin Azib saya sebutkan biografinya sekalian. Al-Bara bin Azib adalah Ibnu Haris bin Adi Al-Ansari, seorang sahabat, anaknya sahabat. Jadi Al-Bara dan Azib itu dua-duanya sahabat. Ini termasuk keistimewaan ya. Ada kan yang bapak seorang sahabat abinya bukan sahabat.
Istasghara yaumu Badrin, yang mana Al-Bara bin Azib ini dianggap masih kecil pada saat perang Badar. Nazal al-Kufah, lalu tinggal di Kufah, wa mata biha zaman Ibnu Zubair. Lalu wafat di Kufah pada zaman Ibnu Zubair. Pada tahun Sintaini wa Sab'in, pada tahun 72 Hijriah. Kita cari biografi dari apa tadi? Abu Humaid As-Sa'idi. Abu Humaid. Nah, Abu Humaid As-Sa'idi Al-Ansari Al-Madani, sahabiyun masyhur. Beliau adalah orang Ansor, tinggal di Madinah sampai wafat. Syahidah Uhud dan wa ma ba'daha, termasuk yang mengikuti perang Uhud dan perang-perang setelahnya. Wafat pada akhir khilafah Muawiyah bin Abi Sufyan atau awal khilafah Yazid bin Muawiyah. Beliau mengatakan radhiyallahu anhu, "Ana kuntu ahfadhukum li salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku menghafal untuk kalian salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ra'aitu idza kabbara ja'ala yadayhi khidha'an mankibaini. Aku melihat bila beliau bertakbir, yaitu Rasulullah bertakbir, beliau menjadikan kedua tangannya khidha'an mankibaihi, yaitu sejajar dengan kedua pundaknya. Baik, kita akan bacakan lanjutan dari hadis ini setelah kita mendengarkan azan. Barakallahu fikum. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Saya lagi, qala Abu Humaid, ana kuntu ahfadhukum li salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di sini tidak ada di fotokopi nggih. Saya bacakan, harap disimak dan mungkin ada faedah bisa dicatat. Saya menghafalkan untuk kalian salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ra'aituhu idza kabbara ja'ala yadayhi. Aku melihat beliau sallallahu alaihi wasallam bila bertakbir, beliau menjadikan kedua tangan beliau sejajar dengan mangkibnya. Mangkib itu katif ya, pundak. Wa idza raka'an kana yadayhi min rukbatayhi. Bila beliau ruku, beliau menempatkan kedua tangan beliau di dua lutut beliau. Di sini hukum meletakkan tangan di lutut apa? Sunnah. Tetapi sunnah di sini adalah sunnah yang hendaknya tidak ditahawunkan, tidak diremehkan. Ada dua riwayat asar, satu dari Abdullah bin Mas'ud, yang kedua dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika ada yang beliau berdua mendapati orang yang meletakkan kedua telapak tangannya, maaf ya saya praktekkan, dijepit ya. Satu kondisi dijepit di antara dua lutut seperti ini. Yang kedua dijepit di antara dua fakhidah, yaitu di antara dua pahanya gini. Maka doroba, ya, maksudnya ditekuk, ya, diingatkan oleh Sa'ad bin Waqqas dan pada asar yang lain oleh Ibnu Mas'ud. Ini menunjukkan bahwasanya perkara sunnah, bukan wajib, tetap ada pengingkaran padanya ketika ada yang meremehkan untuk tidak dipraktekkan. Ini kajian ini saya sampaikan ketika membawakan kitab Dorotul Ihtimam di Sunanin Nabawiyah di Musalla Al-Hikmah Bidodaren baru kemarin. Dan itu kitab yang tipis tetapi faedahnya sangat besar sekali. Itu pertanyaan, apakah perkara-perkara yang sunnah ketika ditinggalkan itu ada pengingkaran padanya atau tidak? Maka yang rajih ada pengingkaran. Bukan berarti mengamalkan yang sunnah itu menjadi wajib, bukan. Tetapi agar kaum muslimin itu saling ta'awun 'alal birri wa taqwa. Saling bekerja sama, saling mengingatkan agar
tidak bermudah-mudahan meninggalkan perkara-perkara yang masnun atau yang sunnah. Kita lanjutkan, tsumma hasara dhahrahu. Lalu beliau membungkukkan punggungnya ketika rukuk. Wa idza rafa'a ra'sahu istawa. Apabila beliau mengangkat kepalanya dari rukuk, maka beliau meluruskannya hatta ya'uda kullu faqrin makanahu. Sampai seluruh sendi itu kembali ke tempatnya. Di sini ada perbedaan pendapat apakah ketika i'tidal itu sedekap atau tidak. Ini kembalinya dari mana ini? Hatta ya'uda kullu faqarin makanahu. Tapi ini bukan saatnya kita membahas ini karena terlalu panjang. Insyaallah kita ingatkan pada lafaz ini. Fa idza sajada wada'a yadayhi ghayra muftarishin. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud, beliau meletakkan kedua tangannya tanpa diiftiraskan, dihamparkan. Maksudnya tanpa ditempelkan diroknya ke lantai, tanpa dihamparkan kedua lengannya di lantai, tetapi diangkat. Hanya ditempelkan apa? Telapak tangannya saja, bukan sampai ke lengan-lengannya. Wala qabidhihima, dan tidak mengepal, tetapi dibuka kedua telapak tangannya. Wastaqbala bi atrafi asabihi rijlaihi al-qiblah, dan menghadapkan ujung-ujung jari kakinya ke kiblat. Ya, ditekan ya, seperti ini. Misalnya kan ini jari kaki, maka seperti ini, mengarah ke kiblat. Tidak hanya seperti ini, apalagi ngangkat. Kalau ngangkat berarti ada dua anggota sujud yang tidak menempel. Harus ditekan semampu kita. Wa idza jalasa fi rak'ataini jalasa ala rijlihil yusra. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di dua rakaat pertama, jalasa ala rijlihil yusra, maka beliau duduk di atas kakinya yang kiri. Wa nasabal yumna, dan menegakkan kaki kanannya. Jadi ini duduk iftiras ketika tasyahud. Fa idza jalasa fi rak'atil akhir, dan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di rakaat akhir, qaddama rijlahul yusra, maka beliau mendorong yang kakinya yang kiri tadi diduduki, didorong masuk ke bawah betis yang kanan. Wa nasabal ukhra, lalu yang kanan tetap ditegakkan. Wa qa'ada ala maq'adatihi, dan beliau duduk di atas lantai atau tanahnya. Di sini terdapat perbedaan pendapat, yang mana ini perbedaannya yang saya tahu yang itu berkutat antara Syafi'iyah dan Hambaliyah. Adapun Hanafi dan Maliki mereka perbedaannya terlalu jauh, ya. Yang mana kalau tidak salah ingat, kalau Hanafi semua duduk saat sholat itu semuanya Iftiros. Adapun Maliki semuanya tawarruk, begitu nggih Pak? Nah, adapun Hambali dan Syafi'i ini terdapat perbedaan apabila sholatnya hanya 2 rakaat itu apakah duduknya tawarruk saja ataukah iftiros. Berdasarkan satu hadis ini. Maka apabila ada yang mengatakan, ya pokoknya kalau rakaat terakhir duduknya tawarruk, kan tidak disebutkan ini rakaat keberapa? Maka jawabannya terdapat pada hadis yang sama, yaitu hadis ini. Hadis Abu Humaid ini menyebutkan rakaat akhir ini ketika setelah menjelaskan rakaat kedua. Jadi jelas bahwasanya beliau menyifati duduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan duduk tawarruk, ya, qaddama rijlal yusra wa nasabal ukhra, itu setelah menyebutkan bentuk tata cara duduk iftiras pada rakaat kedua. Sehingga yang rajih wallahu taala alam, apabila kita hanya satu tasyahud ketika sholat, apakah itu sholat subuh, sholat qobliyah subuh, sholat witir yang satu salam, maka duduknya iftiras. Karena memang dasarnya adalah hadis yang sama, hadis Abu Humaid as-Sa'idi ini. Ya walaupun ini perbedaannya adalah tanawu'at, tidak terlalu
ketat ya. Karena alasan Hambali sendiri ketika saya telusuri alasannya kenapa iftiros adalah untuk persiapan berdiri kembali. Dan ini termasuk alasan yang melemahkan pendapat mereka. Alasan yang melemahkan pendapat Hambali sendiri. Karena iftiros itu alasannya apa? Mau berdiri kembali. Jadi kembali ketika dulu ditanyakan oleh Pak Mahmud, lalu bagaimana saat apabila sholat witirnya itu satu salam? Ya segampangnya kita. Kalau kita gampangnya langsung tawaruk ya monggo. Barangkali karena faktor usia. Tetapi apabila yang masih muda kuat iftiros ya, iftiros tidak mengapa. Dan karena semua ada pendahulunya. Wazada ya, dan pada riwayat Abu Dawud, fa idza kanat as-sajadatul allati fiha taslim akhara rijlahu yusra. Apabila Nabi SAW setelah selesai sujud yang di dalamnya ada salamnya, maka beliau mengakhirkan kakinya yang kiri, maksudnya memasukkan kakinya di bawah betis yang kanan. Wa jalasa mutawarrikan ala shiqqihil aisar. Dan beliau duduk mutawarik, yaitu duduk tawaruk pada bagian yang kiri. Qalu sodaqta, maka jamaah yang bersama tadi siapa? Muhammad bin Amr bin Atha membenarkan penjelasan Abu Humaid As-Sa'idi ini. Kemudian hadis ke-189 dari Umdatul Ahkam Kubra. Qala Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala an Amir bin Abdullah ibn Zubair. Dari Amir bin Abdullah ibn Zubair, yaitu Ibn Zubair ibn Awam. Beliau adalah tinggal di Madinah, tabi'in siqah, lagi ahli ibadah. Mata sanata ihda wa ishrin wa mi'ah. Amir bin Abdullah bin Zubair wafat pada tahun 121. Warawalahul jamaah, dan diriwayatkan hadisnya oleh jamaah ahli hadis. An abihi, dari Abdullah bin Zubair, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qa'ada yad'u wa wada'a yadahu yumna. Apabila beliau duduk untuk berdoa, beliau meletakkan tangannya yang kanan ala fakhidil yumna. Tangan kanannya diletakkan di atas paha yang kanan. Wa yadahul yusra ala fakhidil yusra. Diletakkan pada paha yang kiri. Paha kiri, tangan kiri diletakkan pada paha kiri. Jadi ketika tasyahud. Wa asyara bi isba'ihi as-sabat. Lalu beliau berisyarat dengan jari yang telunjuk. Bi isba'ihi as-sabat. Wa wada'a ibhamahu ala isba'ihi al-wusta, dan menjadikan ibhamnya, yaitu apa? Ibu jarinya bertemu dengan jari tengah. Isba'i al-wusta. Wa yulqimu kaffahu al-yusra rukbatahu, dan menjadikan telapak tangannya menutupi lutut kirinya. Tangan kirinya afwan. Tangan kiri menutupi lutut kiri, dan tangan kanan membentuk isyarat apa namanya? Berisyarat dengan jari telunjuk kanan. Baik, kita masuk ke hadis 88. Ini di sini tidak disebutkan faedah dari Umdatul Ahkam Kubra ini, hanya disebutkan apakah ini hadis sahih atau tidak. Sebelum kita masuk ke hadis 88, apakah ada pertanyaan? Enggak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan. Iftiros sama tawarruk. Oke. Minta dipraktekkan. Oke.
Oke. Jenengan praktek napa? Biasa, tak bimbing. Nggih, monggo. Kalau saya praktek saya udah biasa. Monggo. Abu Fakih. Ayo monggo. Biar saya luruskan bira ini. Ayo. Misalnya posisi menghadap ke kiblat dari sujud. Oke. Dari posisi sujud hendak duduk ya. Sujud dulu, maaf, sujud. Lalu duduk iftiros. Nah, iftiros. Iftiros itu adalah salah satunya dihambarkan, yaitu di ini tidak tidak madal ibarat Jawane. Satunya madal. Ini namanya iftiros. Adapun ketika dua-duanya dihambarkan itu duduk iqa, ya. Duduk iqa yang makruh. Itu dari bentuk yang dimakruhkan ketika sholat. Adapun tawarruk, ya mau teruskan. Masih saja ya. Adapun tawarruk adalah kaki ini dimasukkan ke sini. Masuk ke sini, Pak. Mantap, iya. Sini nih, tak contohkan. Takut jatuh kalau ditarik. Tadinya seperti ini, lalu dimasukkan ke sini. Nah, Masya Allah. Ada juga yang bentuknya dimasukkan ke antara ini fakir dengan apa? Ya di sini. Nanti akan saya bacakan hadisnya. Jadi masukkan ke sini. Ada yang bentuknya tabarnya seperti ini. Insya Allah kita akan bacakan hadisnya. Ya yang pertama saja yang gampang ya. Tadi yang dimasukkan di bawah betis ya. Baik. Bismillah. Ada lagi pertanyaan? Ya, monggo. Ya. Tidak masalah. Sama-sama datang dari Rasulullah SAW. Karena di sini juga dari hadis apa? Abu Humaid ya. Iya, memang dua bentuk kaifiyah. Kayak kaifiyah seperti itu kadang-kadang kan satu kondisi antara apa ini? Ibham dengan wusta disatukan seperti ini, bulatan. Pada kondisi lain sahabat Nabi meriwayatkan ibhamnya dimasukkan seperti ini. Dan ini tidak saling kontradiksi tentunya. Sama-sama bisa dipraktekkan. Begitupun tadi satu kondisi Nabi SAW meletakkan tangan kirinya di atas paketnya, di atas apa? Pahanya. Tapi di kondisi lain disebutkan apa? Menutupi menutupi lututnya yang kiri. Dan itu tentunya tidak masalah, bisa dijamak ya, selama bisa digabungkan atau dipraktekkan kedua-duanya pada kondisi yang berbeda-beda. Insyaallah taala. Baik, kita masuk ke hadis 88. Qala al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah taala an Abi Qilabah. Abi Qilabah nama beliau adalah Abdullah bin Zaid Al-Jarmi. Abdullah bin Zaid Al-Jarmi. Tidak ada kan dicatat apa ada? Kalau enggak ada dicatat. Abdullah bin Zaid Al-Jarmi. Ada ya, alhamdulillah. Al-Basri. Qala ja'ana Malik bin Al-Huwairis. Telah datang kepada kami Malik bin Al-Huwairis fi masjidina hada, pada masjid kita ini. Wa qala inni la usalli bikum wa muridus shalah. Aku benar-benar akan sholat untuk kalian. Saya sholat mengajari kalian, dan aku tidak memaksudkannya sholat untuk ibadah.
Usolli kaifa ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli. Aku salat sebagaimana aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Faqultu li Abi Qilabah. Aku berkata kepada Abi Qilabah. Aku di sini adalah Abu Yazid Amr bin Salamah al-Jarmi. Yang bertanya kepada Abi Qilabah adalah siapa? Abu Yazid Amr bin Salamah al-Jarmi. Kaifa kana yusalli? Bagaimana tata cara Malik bin Al-Huwairis salat? Bertanya kepada Abu Qilabah yang menyaksikan langsung bagaimana sahabat Nabi Malik bin Al-Huwairis mempraktekkan salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Qilabah menjawab, "Misla salati syaikhina hada." Oh, afwan, tadi siapa tadi? Semisal salat syekh kita di sini yaitu Abu Yazid. Sehingga tadi siapa yang bertanya di sini? Saya lupa orang-orang di sini ya. Qadarullah tidak tercatat. Ada sudah tanda ini. Fakultu ini siapa yang mengucapkan? Wa kana yajlisu idza rafa'a ra'sahu minas sujud. Wa kana yajlis idza rafa'a ra'sahu minas sujud qabla an yanhad. Ini ada tanda bahan bentuk kaifiyah. Adalah beliau yaitu Malik bin Al-Huwairis duduk apabila selesai mengangkat kepalanya dari sujud sebelum berdiri, sebelum bangkit menuju ke rakaat berikutnya. Jadi setiap selesai sujud kedua sebelum langsung bangkit ke berdiri maka duduk terlebih dahulu. Mana umum dari hadis ini? Seakan-akan Abu Qilabah mainnya di sini, mainnya di belakang. Seakan-akan Abu Qilabah berkata, ya, datang kepada kami Malik bin Al-Huwairis, salah satu sahabat Nabi di masjid beliau. Lalu mengatakan, ya, Malik ini jitu ilaikum liusalli bikum salatan lam aqsud at-ta'abbud biha. Aku datang kepada kalian untuk mempraktikkan salat yang tidak aku maksudkan sebagai bentuk ibadah, hanya sebagai apa? Mimbabi ta'lim, pengajaran. Wa inna ma qasadtu ta'limakum. Aku maksudkan untuk mengajari kalian salat. Yaitu salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bi thariqatin amaliyah. Bukan dalam bentuk modelnya majelis taklim, tetapi majelis praktik ya, praktik amaliyah. Liyakuna ta'limu bi suratil al-fi'li aqrabu wa abwa fi adhanikum. Ya, karena mengajari praktek sholat itu lebih mudah diingat daripada sekedar dijelaskan dengan kata-kata. Ya, Masya Allah faidah dari Abu Fakih besar sekali tadi bagaimana praktek iftiros dan iftawar. Faqala rawi an Abi Qilabah. Di sini juga tidak jelaskan ya siapa rawinya. Kaifa kana Malik bin Al-Huwairis alladhi 'allamakum salatan Nabi. Bagaimana Malik bin Al-Huwairis mengajari kalian salatnya Nabi? Maka Abu Qilabah yaitu Abu bin Zaid al-Jarmi mengatakan misla salati syekhina, seperti salat guru kita atau orang tua kita di sini Abu Yazid Amr bin Salamah al-Jarmi. Wa kana yajlisu jalsatan khafifatan. Dia yaitu Malik bin Al-Huwairis duduk sejenak sebelum berdiri ke rakaat berikutnya. Itu bukan maksudnya apa? Bukan dari tasawuf awal bukan ya, tetapi dari rakaat pertama menuju ke rakaat kedua. Idza rafa'a ra'sahu minas sujudi lil qiyami qabla an yanhadha qa'iman. Yang mana ini adalah duduknya disebut apa? Duduk istirahat. Al-jalsatu istirahat. Wala khilafa indahum fi ibahatiha. Yang mana di sini tidak ada khilaf di kalangan ulama tentang kebolehannya. Wa innamal khilafu fi istihbabiha. Adapun khilafnya adalah apakah ini sunnah ataukah boleh saja. Di antara yang menyunahkan adalah Imam Syafi'i pada
pendapat beliau yang masyhur. Kemudian Imam Ahmad di antara dua riwayat beliau, waqtaraha min ashabi al-Khalal, dan dipilih oleh murid beliau yaitu murid Ahmad yaitu al-Khalal berdasarkan hadis yang sahih ini. Adapun kelompok lain, ulama lain mengatakan tidak ada kesunahan untuk duduk istirahat ini. Minas sahabati Umar, di antara yang menyatakan tidak ada sunnahnya adalah Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, ya Abdul bin Umar, Ibnu Abbas, dan di antara kalangan para muhaddisin yang menyatakan tidak ada sunnahnya duduk istirahat adalah Sufyan Ats-Tsauri, Ishaq bin Rahuyah, kemudian Abu Hanifah, Malik, banyak sekali ya yang menyatakan tidak ada sunnahnya. Wa wal masyhur min hadabi Ahmad, dan ini yang lebih masyhur dari madhabnya Imam Ahmad. Jadi tadi yang menyatakan sunnahnya adalah salah satu pendapat Imam Ahmad yang tidak dinyatakan masyhur dari kalangan madhabnya. Wa qala aksarul ahadisi ala hada yani tarkiha. Kebanyakan hadis yang menceritakan bagaimana bentuk salat Nabi tidak menyebutkan bagaimana duduk istirahat ini. Jadi duduk istirahat ini sangat jarang dijumpai dari hadis-hadis Nabi SAW dari kalangan para hufadzul hadis. Ay tarku hadhil jalsa lakin adamu dzikriha fil ahaditsil ukhra la yadullu ala adami istihbabiha bal yadullu ala adami wujubiha. Tetapi kita bisa bantah dari kalangan jumhur ulama yang mengatakan di sini bahwasanya sebagian hadis-hadis itu tidak menyebutkan kaifiyah duduk istirahat ini bukan berarti tidak ada sunnahnya, tetapi menunjukkan tidak wajibnya. Apabila tadi riwayat dari Malik al-Huwairis adalah sahih maka diterima. Ya. Sehingga yang rajih adalah sunnatun 'alal itlaq. Jadi yang rajih adalah tetap disunahkan secara mutlak. Ya. Walaupun ada ulama yang lain mengqayyidkan atau memberi ketentuan kalau duduk istirahat itu khusus yang bagi yang berhajat, itu misalnya bapak-bapak sepuh yang apabila langsung berdiri agak keberatan. Tapi di sini yang benar ya Allah Ta'ala alam sebagaimana kajian yang saya ikuti dari Syekh Ajlan hafizallahu ta'ala bahwasanya inilah duduk istirahat ini adalah sunnah yang boleh secara mutlak walaupun dipraktekkan oleh para pemuda yang tidak keberatan. Alasannya yang ada dua. Al-aslu fi fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada praktek dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Anna fi'lahu tasyri'u li yuqtada bihi. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh, maka secara asal adalah untuk ditiru. Ini kaidahnya. Yang kedua adalah subutul hadisi fi hadzal bab. Alasan kedua adalah adanya hadis yang menyebutkan praktik ini, praktek bentuk salat Nabi dari hadis Malik bin al-Huwairis radhiyallahu taala. Qala Tirmidzi wa 'alaihi al-amal 'inda ahli ilmi. Sehingga di sini diamalkan oleh ahli ilmu. Wa qala Abu Zinad tilka sunnah. Dan ini adalah sunnah yang hendaknya dipraktekkan sesekali, tetapi tidak melazimkan. Misalnya, jenengan lihat ada orang yang sudah kenal sunnah, tetapi ketika bangkit dari sujud mau berdiri tidak duduk dulu lalu diingkari. Ya tidak begitu. Hanya diingatkan barangkali belum sampai kepadanya sunnah ini. Tapi apabila memang sesekali dipraktekkan, sesekali tidak masalah, karena ini adalah perkara yang tidak luzum atau tidak wajib. Wa mala ba'dul ulama ila fi'liha indal hajati ilaiha. Dan sebagian ulama condong untuk mempraktikkan ketika dibutuhkan. Min kibarin aw dhifin,
dari orang-orang yang sepuh atau yang sedang sakit. Jam'an bainal adillah, dengan berusaha menggabungkan di antara dalil-dalil ini. Qala Ibnu Qudamah fil Mughni, Ibnu Qudamah al-Maqdisi dalam kitab beliau Al-Mughni, wa hadha fihi jam'un bainal akhbar wa tawassutun bainal qaulaini. Dan ini bentuk yang baik dalam menggabungkan di antara nas-nas yang kesannya saling kontradiktif, saling berlawanan. Faedah dari hadis ke-88 ini, yang pertama, istihbabu jalsatil istirahah, disunahkan duduk istirahat ketika hendak bangkit pada rakaat berikutnya yang tidak ada tasyahud di dalamnya, yaitu misalnya dari sujud rakaat pertama, sujud terakhir rakaat pertama menuju ke rakaat kedua, atau dari rakaat ketiga, sujud terakhir rakaat ketiga menuju ke rakaat keempat. Terutama apabila membutuhkannya. Yang kedua, anna mawdi'aha indan nuhud minas sujudi ilal qiyam. Tempat duduk istirahat adalah ketika hendak bangkit menuju berdiri. Yang ketiga, annal qasda minha al-istiraha li bu'di sujudi minal qiyam. Maksud adanya duduk istirahat ini karena jauhnya gerakan sujud menuju berdiri, agak panjang sehingga butuh jeda biar tidak ngos-ngosan. Lidza lam yushra' laha takbirul wala dzikr, sehingga tidak disyariatkannya ada takbir tambahan atau dzikir tambahan. Apabila jenengan sudah takbir dari sujud menuju berdiri, lalu lafaz takbirnya sudah selesai, maka tidak perlu ditambah takbir lagi. Cukup satu kali takbir. Misalnya dari sujud Allahu Akbar lalu belum selesai gerakan berdirinya, maka tidak masalah. Tidak harus membaca takbir kembali. Yang keempat, jawazu ta'lim bil fi'li. Bolehnya bentuk pengajaran dengan perbuatan. Liyakuna abqa fi dhihnil muta'allim, agar lebih terkesan, lebih teringat pada pikiran para pembelajar. Begitu pula misalnya di sekolah bina ilmu membiasakan zikir sore misalnya pada asar dengan jamaiyah, dengan satu kor, satu suara, maka apabila alasannya mimbawi ta'lim maka tidak masalah. Dirutinkan dengan bacaan keras sehingga yang terbata-bata dari siswa-siswa bina ilmu bisa lebih hafal, tidak masalah karena mimbabi at-ta'lim. Yang kelima, jawazu fi'lil ibadah li ajli ta'lim. Bolehnya melakukan ibadah, ya, melakukan ibadah yang asal ibadah dipakai untuk pengajaran. Wa annahu laisa minat tasyrik fil amal. Dan ini bukan termasuk menggabungkan dua niat di dalam satu amal. Fa innal asla al-ba'iz ala hadis salati huwa iradatul ta'lim. Karena asalnya atau kaidah awalnya orang yang melakukan ibadah di sini sebagaimana dalam hadis adalah untuk mengajari. Wa huwa qurbatun kama anna salata qurba. Dan mengajarkan orang lain ibadah sesuai ilmu, maka ini suatu pendekatan diri kepada Allah, suatu ibadah, sehingga tidak lepas dari pahala atau ajar, sehingga tidak masalah kita mengajarkannya. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Hadis ke-88. Awalnya saya ingin sampai 89 ya, atau mau kita selesaikan karena ini sudah beda judul. Ya, kita jeda dulu ya, karena sudah mendekati 7:30. Saya beri kesempatan kembali, barangkali ada yang mau tanya selain Abu Bakar atau mau tanya selain yang tadi, Pak. B.
Familiar. Oke. 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 Saya sholat di jamaah sunnah ya, di yang urusan semuanya saya sudah lakukan. Ketika saya sholat berjamaah dengan maaf, sholatnya itu kan cepat gitu kan, tidak memakai aturan. Padahal Rasulullah mengajukan bahwa kita sholat itu hal yang besar, artinya ketentuan yang berlaku, terutama yang dibahas dan kaji ini. Makanya saya sholat di sini jamaah orang sunnah. Ketika saya sholat masjid orang dengan aturan saya kan berarti saya caranya hilang bukan? Enggak. Jangan sore itu. Jangan terlalu jauh pikirannya. Nah dengan mereka sholat seperti itu kan tidak kemana gitu kan? Kalau sudah terbiasa sholat di sini, ketika salah satu masjid, itu bagaimana Pak Ustaz? Oke, syukur jazakallahu khairan atas kepercayaannya untuk ditanyakan kepada saya. Ya. Kalau perasaan ini sah atau tidak sah itu ya harus dengan ilmu ya Pak, bukan dengan perasaan. Karena ukuran minimal yang disyaratkan oleh para ulama untuk dinyatakan sah adalah tumakninahnya sendiri. Dan tumakninah itu ada dua kaifiyah. Ya. Pertama adalah dengan meluruskan setiap anggota badan sesuai dengan posisinya masing-masing. Misalnya ketika ruku maka tidak gerak langsung gerak lagi, tetapi diam sejenak. Dan diam di sini diberi batasan seperti dzikir subhana rabbiyal azim. Itu cukup singkat sekali. Apabila jenengan merasa ini terlalu cepat, maka antum jenengan bisa gerak sebagaimana sesuai kadar yang antum pikir ini sah. Misalnya memang geraknya terlalu cepat, maka kita boleh meniatkan untuk mutafariqah, melepaskan diri dari jamaah. Dan ini tidak mengapa. Begitu pula ketika saya mendapatkan fatwa Syekh. Bagaimana apabila kita sedang tasyahud dan belum selesai tasyahud lalu imam salam? Apakah kita memutuskan tasyahud ataukah menyelesaikan tasyahud? Maka jawabannya kalau tasyahud akhir adalah rukun, maka tidak boleh diputus dengan salam. Harus diselesaikan sampai kita menyelesaikan tasyahud. Jadi apabila memang sesuai kadar bacaan paling cepatnya kita juga tidak bisa mengimbanginya, maka kita niatkan melepaskan diri atau memisahkan diri dari jamaah. Kalau misalnya ini sah atau enggak sah ya, tiap masjid kadarnya berbeda-beda. Ada yang masjid kalangan umum bacaannya standar juga banyak. Jadi kita tidak bisa menggeneralisasi atau jadi fitnah ya. Secara umum orang yang sholat untuk dirinya sendiri sah, maka sholat untuk jamaah juga sah. Maksudnya sholat dia jadi imam. Ini kaidahnya. Sholatu man yasihu sholatuhu li nafsihi wa yasihu yajuzu lahu an yakuna lahu imam. Orang yang sah sholatnya untuk diri sendiri, maka sah pula untuk jadi imam. Tentunya dengan orang yang sekadar dengan dia. Apabila ditimbang bacaannya tidak ada yang lebih bagus, tidak ada yang lebih banyak hafalannya, maka tidak mengapa. Ini secara kaidah. Sehingga kadar minimal itu tadi yang misalnya gerak rukuk dan sujud adalah dengan satu dzikir subhana rabbiyal azim. Atau misalnya berdiri adalah dengan sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Itu cukup minimal itu saja. Apabila itu juga jenengan baca tetapi sudah tertinggal, berarti memang jenengan harus niat memisahkan diri dari jamaah. Selesaikan sendiri ya walaupun tertinggal jauh.
Ada lagi? Ya, Pak. Rahmat, Ustaz Rahmat. Oke. Dia mendapati adzan Isya, awalnya mau niat jamak akhir. Bila diizinkan oleh DKM, dia salat maghrib terlebih dahulu dengan rombongannya. Iya, karena memang urutannya harus maghrib dulu, tidak didahulukan sholat isya-nya. Iya, tetapi bila misalnya pengurus masjidnya tidak mengizinkan, ya kita masuk ke sholat jamaah mereka pada rakaat kedua, sehingga terhitung nanti ketika mereka salam kita pun salam pada rakaat ketiga. Lalu setelah mereka selesai kita bangkit lagi di bagian lain untuk sholat isya adaan sesuai dengan waktunya. Allah Ta'ala. Jelas ya Pak? Atau belum mudah? Jelas insyaallah. Itu berarti bila bisa didiskusikan dengan pengurus masjid di situ, maka kita izin untuk sholat maghrib terlebih dahulu agar mendahulukan waktu sebelum isya. Tetapi apabila tidak diizinkan, mereka tetap kekeh adakan sholat isya, ya kita ikuti pada rakaat kedua. Kita tunggu sebentar sampai mereka menyelesaikan satu rakaat, lalu kita masuk dengan niat sholat maghrib kita. Baik, ada lagi atau cukup? Oke. Dan sudah 7:30, kita mohon undur. Cukupkan kajian sampai di sini. Insyaallah hadis ke-89 kita sambung pada pertemuan berikutnya biidznillah taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila benar semata-mata datang dari Allah, bila ada yang salah maka mohon untuk dimaafkan. Kita tutup majelis kita ada kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.